annahu bahwasannya beliau adalah la ista'jala fi sholatihi wa la taqal qiyamul lail wa la fi ghairi awal waqti wa yunkiru ala ma yaf'alu dzalika inkaran syadidan. Jadi di antara karakter beliau itu tidak pernah menjadikan waktu-waktu senggang khususnya bainas sholah annahu sholla ayyamin sholawatil khamsi, dia tidak pernah di situ memakai waktu-waktu senggang, waktu-waktu kosong itu untuk selain min ghairi ibadah, selain untuk ibadah. Filosofi juga yang sama disampaikan juga oleh ulama-ulama. Saya pernah sedikit mengutip dari kitab I'anatul Talibin, sarahnya Fathul Mu'in. Itu di situ ada anjuran buat orang yang sholat, khususnya yang imam, itu memanjangkan bacaan-bacaan takbir, khususnya takbir intiqal. Kan takbir ada dua ya dalam sholat itu. Ini jadi nyerempet ke situ, tinggi jadi. Takbir kan ada dua dalam sholat, ada takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan ihram? Karena asal katanya haram. Kenapa kok haram? Karena dengan sebab takbir itu yang tadinya halal jadi haram. Sama kayak ketika kita pakai kain ihram, makanya sama-sama ihram tuh. Orang yang lagi ihram, baik laki-laki atau perempuan, ketika dia sudah menancapkan niat di tempat miqat, di tempat dia batasan-batasan untuk berniat haji atau umroh, itu kan ketika dia lafadzkan niat, dia tancapkan niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha, saya niat umroh atau saya niat haji dan saya haramkan diri saya dari hal-hal yang tidak boleh ketika dalam pelaksanaan ihram. Itu niat haji versi Indonesia. Kalau versi orang-orang di luar Indonesia, dia cukup dengan labbaik Allahumma umratan, cukup udah niat umrah dia. Atau labbaik Allahumma hajjan, udah cukup dia niat haji. Tapi kalau versi orang-orang Indonesia kayak gitu, nawaitul umrata atau nawaitul hajja wa ahramtu biha, dan saya haramkan diri saya. Karena kalau dasar pakai pakaian ihram yang tadinya halal jadi haram. Kan ada beberapa 7 yang tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang dalam keadaan ihram. Yang 4 berlaku untuk laki-laki saja, yang 3 berlaku untuk perempuan saja, ada yang berlaku untuk kedua-duanya. Yang berlaku untuk laki-laki misalnya menutup kepala, gitu kan, selama pakai kain ihram nggak boleh menutup kepala. Peci nggak boleh dipakai, topi, apalagi helm nggak boleh. Pilih kakak pakai helm gitu. Itu nggak boleh. Terus apa lagi? Pakai pakaian yang berjahit nggak boleh. Iya, pakai wangian juga. Makanya kan cuma 2 kan yang di bawah kan. Yang di bawah namanya izar, yang diselempahin namanya rida. Makanya orang Arab bilang sorban itu rida. Ya namanya bahasanya rida. Rida, sorban gitu. Kalau yang di bawah itu izar, kalau bahasa kita kayak sarung, cuma 2 lembar itu. Makanya kan filosofi haji itu kan nanti kita akan bahas juga situ nanti. Karena kita pendamping kita adalah hikmatut tasyrik wa falsafatuhu. Selain kita ngaji nasuhidinya di sini, ketika nanti kita masuk di bab ibadah, kita akan dampingi dengan kitab hikmatut tasyrik. Hikmah kenapa disyariatkan perintah ini, kemudian filosofinya apa? Wa falsafatuhu. Itu juga bagus kita nanti untuk mendampingi kitab ini. Jadi kan kenapa itu hikmahnya? Gitu kan diantaranya adalah miniatur mati kan gitu. Kan mati semua ya pakai kain putih aja kan, nggak ada yang berjahit, bahkan diobras aja enggak. Gitu. Yang di bawah ya itu doang. Beda kan kalau sama agama-agama lain juga begitu. Beda kondisinya beda. Kalau kita yulatu al-fitrah, itu lahir dalam keadaan suci, nggak bawa apa-apa. Ya begitu kembali ya dalam keadaan suci juga, nggak boleh bawa apa lagi. Nggak ada. Makanya ada satu, kalau dalam bahasa anak pondok bilang mahfuzat lah. Kalau dalam bahasa ini kayak atar gitu,
Ada kata-kata kayak gini. Waladatka ummuka yabni adama bakiyan. Ketika Anda, kata ulama ini, dilahirkan oleh ibu kalian semuanya dalam keadaan bakian, nangis. Bayi normal pasti nangis. Nggak ada begitu bayi lahir ketawa. Wah gitu. Gitu. Berarti malah nggak normal yang begitu. Gitu. Ini begitu lahir pasti nangis. Malah kalau nggak nangis sama susternya dipaksa nangis dong. Berarti gitu. Nangis nggak? Harus nangis. Kenapa? Karena bayi normal nangis. Tapi pemandangan yang kontras, pemandangan yang berbeda di sekelilingnya, wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Sedangkan orang di sekelilingnya ketawa, manis, senyum dia kan, ketawa. Alhamdulillah, anak saya lahir. Si yang dilahirin nangis, yang di sekeliling ketawa. Si bapak juga senang, aduh alhamdulillah anak saya selamat. Alhamdulillah punya anak baru lagi. Kemudian si empok juga girang, alhamdulillah punya adik baru. Si engkong juga girang, kakek girang, alhamdulillah punya cucu baru. Jadi pemandangan kontras, yang lahir nangis, yang di sekeliling tawa. Tapi karena ulama bilang, kalau kau ingin dicap sebagai orang yang baik dan tanda orang yang baik, bikin keadaan sebaliknya. Begitu balik, begitu pulang kepada Allah, meninggalnya dalam keadaan senyum, yang di sekeliling kamu nangis, itu tanda orang baik. Kalau yang meninggalnya nangis, yang di sekeliling ketawa, itu tanda-tanda biang kerok itu. Coba aja begitu yang meninggal nangis, mau digotong nangis. Kan ada di dalam kitab, banyak kitab Kasful apa namanya, tentang alam lupa namanya, Mustadurah fi alami ulumil akhirah, tentang alamat akhirat. Itu kan jangan dikira jenazah yang kita gotong-gotong itu diam aja, enggak deh, ngomong itu. Kalau yang di ahli maksiat bukan orang ibadah, teriak-teriak, woi pada bukan ini gitu, woi lah celaka, pada bukan gitu, nangis dia. Sedangkan yang di sini pada tahu alhamdulillah biang kerok mati gitu. Pada girang, kalau senang gitu, aduh selamat dah motor hilang lagi nih gitu. Tapi kan kalau ulama yang meninggal terbalik, si ulama mah buru-buru, ayo cepat kita dalam kitab itu tandur di gunung Batam, ayo cepat, udah nggak sabar mau ketemu Allah. Ya siapa itu ya? Apa namanya? Kalimat yang diucapkan senang dia akan bertemu dengan kekasih gitu, Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal ketawa, senang. Sementara kita yang ditinggal ulama, ditinggal PhD, itu tanda orang baik. Gitu. Jadi kembali kita ada tadi bahwasanya ulama itu semuanya rata-rata mengisi waktu-waktunya itu dengan nggak ada yang kosong, termasuk daripada Shahibul Ratibul Haddad atau juga pengarang kitab ini juga begitu. Beliau diantara karakternya itu dalam ibadah dan mujahadahnya itu, khususnya baina sholah wa sholat, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang di luar ibadah. Kalau kita kan udah azan, qomat aja masih ngomongin dunia kan, masih ngomongin dunia. Tadi kopi udah sebelum gitu kan, masih ngomongin dunia gitu. Tapi kalau beliau zikir terus, itu disimbolkan dalam kitab I'anatul Talibin, salahnya Fathul Muin begitu. Kalau bisa si imam, orang yang sholat, begitu takbir, baik itu takbir intikal ataupun takbiratul ihram, itu apa namanya, memanjangkan bacaannya sesuai dengan gerakan sholatnya. Makanya yang nggak masuk dalam hukum tajwid cuma takbir doang. Mau berapa harokat boleh, 16 harokat aja boleh. Takbiratul ihram. Allah. Ada kan pernah lihat orang nggak jadi sholat? Allah. Orang dibebas aja. Kalau matob ini kan cuma 2 harokat. Mat jais munfasil, mat wajib mutasil cuma 5 sampai 6 harokat. Segitu batasannya. Tapi kalau takbir dalam sholat itu bebas, mau 16 harokat juga boleh. Sesuai kebutuhan. Jangan sampai ketukar, gerakannya panjang, bacanya pendek, makmum kayak dengar, gitu. Makanya kan kalau habis sujud, sedikit saya contohkan, misalnya sedikit habis sujud, kan kita kadang-kadang ada yang pakai duduk istirahat, ada yang enggak.
Tapi kalau ulama kan nganjurin pakai duduk istirahat karena simbol kalau kita itu adalah bukan orang yang selamanya kuat. Jadi dalam sujud ke berdiri aja kita butuh duduk, butuh yang namanya istirahat dulu. Yang minimal 1 tasbih. Allah itu panjang, mau berapa harokat juga boleh. Allah sampai begini baru barnya habis. Jangan terbalik. Bangunnya kan panjang tuh, dibaca cuma pendek. Orang sangka tahiyat kali. Allahu Akbar, padahal dia sendiri. Balik. Atau kebalikannya, yang bacaannya pendek dibaca panjang. Mesti kan dalam sujud terakhir langsung gini kan pendek aja dah. Allahu Akbar. Segitu aja kan, karena sesuai kebutuhan gerakannya. Kan dibaca panjang. Allah. Kamu udah diri bang. Diri kan. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau gerakannya panjang, ya bacaannya panjang juga. Bebas lanjut ya mah, beberapa harokat bebas ya. Gitu. Kayak dulu kan ada ayam yang panjang gitu. Udah mentok baru. Kalau udah mentok cocoknya ke tanah baru berhenti. Mirip kayak begitu. Kita sholat sebetulnya begitu. Ketika Allah baru berhenti takbirnya. Kenapa ada filosofi seperti itu? Di Hikmatul Tasawuf ada dijelaskan juga gitu. Supaya semua gerakan dalam sholat itu semuanya nggak ada yang kosong dari zikir. Ya kan kalau cuma pendek kan Allahu Akbar sebenarnya tadi masih diri kosong kan, berarti ada waktu atau ruang yang kosong di situ, dia kosong dari zikir. Nah gitu diantaranya disebutkan juga oleh pengarang kitab, beliau itu tidak pernah, di antara kebiasaan beliau itu nggak pernah memakai waktu bainas sholat itu, antara waktu sholat ke sholat itu, sholat sunnah, qobliyah misalnya ke sholat wajib, nggak pernah dipakai buat ngomong-ngomong yang selain zikir gitu, selain zikir. Itu di antara karakternya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ratibnya kita baca di sini setiap malam Jumat. Itu sedikit-sedikit kita bahas juga di sini manaqib beliau. Jadi tadi kembali kepada masalah itu sebetulnya dari masalah tasbih, masalah zikir, tasbih dan sebagainya. Kemudian kenapa tadi disebut takbiratul ihram? Karena takbir itu mengharamkan yang halal. Yang tadinya halal jadi haram kalau ada takbir. Contohnya apa? Ngobrol gitu kan. Makan itu halal. Tapi udah takbiratul ihram Allahu Akbar udah haram, enggak boleh. Ada kuaci di sini enggak boleh. Ngobrol boleh kalau lagi sholat. Gitu Allahu Akbar. Gimana kabar? Enggak boleh lagi karena udah haram. Sama kayak ihram tadi kan, kita ihram juga begitu, berlaku beberapa larangan. Nah, beliau itu di sini kelihatan mengawalinya dengan kalimat zikir, yaitu yang paling utama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau lanjutkan lagi dengan kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua zikir ini sebetulnya dua zikir yang kalau bahasa orang pengajian bilang mah amalan ringan berpahala besar. Karena ada hadis juga kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapin tapi berat nanti di timbangan. Kemarin kan kita udah bahas ya, begitu kita mati kan gak ujung-ujung langsung surga, neraka enggak. Ada 8 pos yang mesti kita lewati. Baru ketika kita menginjakkan kaki kita, sebelah kaki kita di surga, baru disambut Allah. Kemarin kita kan baru bahas ya. Itu saya baca di kitab Tafsir Hamamizadah disebutkan la tasqimu abadan. Kamu gak bakal ada yang sakit. Gak boleh ada yang sakit di surga. Kemarin kita udah bahas kan gitu. Gak ada di surga yang kerokan, gak ada. Dan kemudian badan kamu jismukum kajismi Adam, kata Allah di surga. Semua jasad kalian, fisik kalian, badan kalian kajismi Adam
sama ukurannya sama badannya Nabi Adam. Baca di kitab Qasasul Anbiya, badannya Nabi Adam tingginya itu salasuna ziro. Ziro itu ukuran Arab. Orang Arab bilang ziro itu dari ujung jari ini sampai ke dada. Kurang lebih 1 meter dah, 1 meter lebih dikit gitu. Berarti kalau salasuna ziro, Nabi Adam 30 meter. Nabi Adam 30 meter. Tingginya 30 meter kayak apa? Iya. Orang Nabi Nuh juga kita baca di dalam kitab Qasasul Anbiya yang Ibnu Katsir punya itu. Nasinya, 1 butir nasi pada zaman Nabi Nuh itu kayak telur angsa. Udah pernah telur angsa belum? 1 butir gimana piringnya tuh? Itu 1 butir nasinya doang itu. Kenapa diciptakan seperti itu? Supaya berasa nikmat. Kalau kita di sorga ceper-ceper, bogel-bogel kecil-kecil, ya makan sedikit juga kenyang, udah kenyang, kecil badannya gitu kan. Tapi kalau misalnya gede-gede, wah makannya ulah banyak, biar merasakan nikmatnya sorga. Sama dengan penduduk neraka juga begitu, semua dibikin gede-gede badannya, dua-duanya besar-besar semua. Kenapa? Liyadzuqul adab, biar bisa merasakan azabnya Allah. Ahli neraka dibikin gede-gede. Coba kalau segede kutu sekali tikus habis. Udah nggak ngerasain azab dia. Kalau gede kan enak dituliskannya. Ini hakim yang zolim ya. Enak kita menuliskannya. Gitu. Kalau misalnya lihat zukul azab, kalau ukuran Nabi Adam segitu ukuran. Jadi khafifatan fil lisan, ada kalimat-kalimat yang Islam itu emang kemarin kita udah bilang apa namanya? Kalau kita cuma ngandelin amal kita buat masuk surga, kalau bahasa anak sekolahan masih di bawah KKM. Iya, bawah KKM. Karena kita pernah bahas juga di sini kalau nggak salah, Muhammad bin Idris kan pernah nyampein tuh. Yang kemarin kalau nggak salah di pertemuan pertama kita bahas. Idza asyamruun sittina aman. Muhammad bin Idris kalau nama aslinya kita sebutin banyak yang belum ngeh. Tapi kalau nama julukannya, nama poyokan, nama okemnya gitu ya, kita sebutin pada kenal semuanya. Muhammad bin Idris itu nama aslinya Imam Syafi'i. Nama aslinya. Nama panggilannya Imam Syafi'i, julukannya Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Gitu. Sama kalau misalnya ditanya Sunarman yang mana, jarang yang tahu, itu Bang Robek, nah Kurnia yang mana, Kurnia yang tahu, coba tanya di Telapang, Cokel pada kenal. Lebih terkenal nama koyokan ibaratnya. Imam Muhammad bin Idris itu bilang, idza asyamruun sittina aman. Kalau seandainya orang dikasih umur, ini baru ilustrasi sederhana nih, Imam Syafi'i bilang sittina aman, andai kata orang dikasih umur 60 tahun, itu sebetulnya nggak 60 tahun dia hidupnya. Kenapa? Fanisful umri, karena setengah umurnya tamhakuhul layali, habis buat layalun. Layalun artinya tidur, malam tidur. Jadi kalau ada orang dikasih jatah umur 60 tahun, sebetulnya hidupnya nggak 60 tahun. Kenapa? Karena setengahnya habis buat tidur. Apalagi model-model kita yang tidurnya nggak kudu-kudu malam, kan? Kadang-kadang habis subuh tidur lagi, ntar siangan dikit tidur lagi, ntar habis doang, habis ngopi tidur lagi, malam tidur lagi ngaji gitu juga ada terus. Sampai Jumatan pulas. Makanya Jumatan tempat yang paling laris di belakang tiang. Nyender kalau nggak ditiang itu paling laris. Disuruh pertama nggak mau, takutnya telur aja telur. Ya kenapa telur? Karena pahalanya kan kecilan, kan kata Rasulullah, kalau yang depan dia diumpamakan pahalanya seperti berkorban seekor sapi, unta. Terbelakangan lagi yang datang kedua, ketiga seperti berkorban seekor sapi, terus kambing makin ke sana berkorbannya telur gitu. Jadi yang kalau datang paling buncit paling terakhir itu apa aja? Berkorban. Iya. Kalau orang kadang-kadang itu semakin tahu waktu sholat semakin tartar, baru jam segini gitu. Jam segini gitu. Jadi idza asyamrutun sittina aman, kata Imam Syafi'i, kalau orang
Dikasih umur 60 tahun itu sebetulnya hidupnya nggak 60 tahun karena setengahnya habis buat tidur. Berarti tinggal 30 kan. 30 juga kata Imam Syafi'i belum tentu yang 30-nya itu dipakai buat ibadah juga. Kenapa? Kadang-kadang fanis punisfin, setengah dari setengahnya lagi itu lisugli wal ayali, bahkan habis buat urusan kerjaan. Sugul kan ini kerja sibuk, kerjaan, wal ayali ngurusin keluarga, bocahnya ngurusin ini. Habis waktunya buat itu. Tinggal 15 ada lagi sambungannya kan Imam Syafi'i, belum ngurusin ini. Nggak mau lihat tanggal merah dikit, mancing gitu kan. Itu pancing udah berapa waktu yang hilang tuh. Katanya bakal dipakai buat baca Quran, berapa juz dia gitu kan. Habis lagi waktunya, tinggal berapa, dari 15 potong setengah tinggal berapa? 7,5 tahun. Ibadah 7,5 tahun mau masuk surga. Katanya bahasa orang kita bilang, masih kakek, masih di bawah KKM banget gitu. Masih di bawah KKM ibadah gitu. Ibadah 7,5 tahun. Rasulullah bilang ke sahabatnya, "Min ahadin, tidak ada dari kalian itu yadkhulul jannah bi amalikum." Enggak ada, kata Rasulullah. Enggak ada dari kalian sahabatku masuk surga karena amal kalian, enggak ada. Sahabat kaget, nanya lagi ke Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Anda juga gitu ya Rasulullah? Iya, saya juga begitu, masuk surga bukan karena amal saya. Illa antaghmadiyallahu birahmati, kecuali saya masuk surga itu karena rahmat Allah gitu. Rasulullah yang sholatnya hatta taron nama qadamai, Rasul yang sholatnya aja sampai bengkak dia punya kaki, dia bilang masuk surga bukan karena amal ibadah, apalagi model kita yang sholatnya kayak cakung jebok ibadah gitu. Rasulullah hatta taron nama qadamai. Kita kalau jalan jauh misalnya ziarah ke mana gitu kan, naik bis kan duduk doang tuh, kaki pada pokok berasa bengkak gitu karena ngumpul darah di kaki. Jadi apa namanya, logikanya berarti Rasulullah kebanyakan berdiri. Bener sih, kita ngaji dulu ada di kenapa ingat bab tentang sholat gerhana sama Mu'alim Sofwan Nizami. Di situ ditulis di kitab itu, Rasulullah kalau sholat gerhana itu sholat bacaannya dari Al-Baqarah lanjut terus 283 ayat selesai, terus Ali Imran, terus berarti di Al-Maidah 7 juz satu rakaatnya. Kalau kita jadi sholat gerhana misalnya gitu, jangan sholat gerhana, sholat maghrib baca 7 juz. Gitu salah udah kagak ada. Orang imam yang laku yang paling cepat ya bang. Pokoknya kalau ditempel di luar aja, yang ditandain, wah ini cepet nih. Gitu. Kalau yang lama-lama nggak laku tuh pokoknya. Ya Rasulullah 7 juz gitu, sholatnya. Berarti kalau 2 rakaat bisa setengah Al-Quran. Berarti kan 14 sudah, 15 itu tapi setengah Al-Quran. Jadi wajar kalau sahabat Rasulullah 2 rakaat bisa khatam Al-Quran. Kalau kita kan kuliah dulu pindah apa ini.